Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas pertanyaan seputar mitosis dan meiosis ya adik-adik. Nah, pertanyaan pertama, mengapa pembentukan sel kelamin dihasilkan dari proses pembelahan meiosis? Nah, di sini kita lihat bagian A ini adalah proses pembelahan meiosis, di mana B merupakan contoh pembelahan meiosis pada manusia, spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis menghasilkan sperma, oogenesis menghasilkan ovum ya adik-adik. Nah, penjelasannya di sini spermatogonium, sel induk sperma itu bersifat 2N adik-adik ya, diploid. Begitu juga dengan oogonium, sel induk ovum itu bersifat 2N. Nah, sementara sperma atau sel gamet jantan dan sel telur, sel induk betina itu bersifat N haploid. Nah, mengapa pembentukan sel gamet, sel kelamin harus melalui proses meiosis? Nah, tadi agar sel gamet atau sel kelamin yang dihasilkan itu bersifat haploid. Nah, sehingga nanti jika terjadi fertilisasi, sperma membuahi ovum akan dihasilkan sel zigot yang nanti menjadi embrio, menjadi individu baru itu. Nah, yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induk, yaitu 2N ya adik-adik. Kalau lebih dari 2N menjadi individu yang tidak normal adik-adik. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika pembentukan gamet melalui proses pembelahan meiosis? Kita lihat dulu, ini proses bagian dari proses mitosis. Pembelahan mitosis dihasilkan dua sel anak yang bersifat diploid ya, sama dengan sel induk. Nah, pada bagian ini adalah proses spermatogenesis, pembentukan sperma, dan oogenesis, pembentukan oogonium yang merupakan contoh meiosis ya pada manusia. Nah, jika terjadi secara mitosis, maka kalau kita lihat spermatogonium yang bersifat 2N nanti ketika mengalami pembelahan mitosis akan menghasilkan sel sperma yang juga 2N. Begitu juga dengan sel telur. Nah, sel telur yang dihasilkan akan dari peristiwa proses pembelahan mitosis akan bersifat diploid juga, berarti jika terjadi fertilisasi nanti akan dihasilkan sel anak yang menjadi 4N ya adik-adik, dan ini menjadi individu yang tidak normal. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, proses pembentukan sel kelamin, sel gamet itu terjadi melalui proses meiosis agar nanti dihasilkan sel gamet yang bersifat haploid. Nah, nanti jika terjadi fertilisasi akan dihasilkan individu yang normal di mana jumlah kromosomnya sama dengan kromosom induk ya adik-adik. Nah, itu tadi penjelasan kita seputar pertanyaan kalian mengenai proses pembelahan mitosis dan meiosis. Semoga kalian semakin paham. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.